kegantungan kita pada Allah perlu tinggi, seperti mana yang Cik Oki terangkan sebentar tadi. Okey, baik. Kita ke soalan seterusnya. Seperti untuk makluman penonton-penonton sekalian, Cik Oki kita merupakan pelajar yang memperoleh DPS. Kalau dekat Malaysia kita sebut anugerah dekan. Jadi boleh tak Cik Oki terangkan bagaimana Cik Oki sibuk dengan bidang perfilman tetapi masih boleh menjadi pelajar cemerlang? Dipersilakan. Well, that was so hard. It was so difficult actually. Saya kuliah dari pukul, alhamdulillah sekarang sudah selesai. InsyaAllah kalau Allah mengizinkan, saya ingin sekali untuk melanjutkan master di psikologi. Tadinya saya ingin mengambil di Malaysia master, tapi saya pikir saya ini kerja di Indonesia. Belum lagi kalau saya dapat jodoh orang Indonesia. One of my dream masternya di Malaysia, tapi untuk saat ini mungkin tidak memungkinkan. InsyaAllah mungkin akan dilanjutkan di Indonesia untuk bidang psikologi. Ketika masa-masa saya kuliah, itu sangat berat sekali. Saya kuliah pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore, 3 petang. Pukul 3 sore di kampus, belum lagi pulang ke rumah, saya langsung menuju ke lokasi syuting. Syuting sampai pukul 4 sampai 5 pagi. Kapan saya tidur? Saya tidur di perjalanan. Kapan saya menulis buku? Ketika di university, di kampus, masa-masa jam-jam istirahat, break time, mereka semua pergi ke kantin, saya pergi ke perpustakaan untuk menulis buku. Kenapa saya melakukan itu? Karena sejak kecil saya terbiasa untuk membuat painting life. Jadi saya rancang lah, saya buat film di otak saya ini. 2010 saya ingin nak buat ini, saya nak buat ini. 2012 nak buat ini. 2013 nak buat ini. Semua saya tulis dalam buku. My diary. Ketika 2011 mimpi saya adalah salah satunya adalah menulis buku. Maka tak ada orang sibuk lah. Yang ada hanya orang yang tak bisa membagi waktu. Biasanya orang sibuk itulah yang biasanya bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan saya berusaha untuk itu. Sleepy sangat sering sekali. Ketika saya berada di kelas, yang paling sering saya lakukan adalah saya duduk paling depan, di depan dosen. Dosen? Di sini sama dosen? Guru? Dosen yang mengajar. Pensyarah. Nah, saya duduk di depan pensyarah. Betul pensyarah. Beliau mengajar. Kemudian yang saya lakukan, kalau tak saya berwudu masih sleepy juga, saya cubit diri saya, bangun. Tak boleh tidur. Tak mempan, tak bisa juga saya cubit diri saya untuk bisa supaya tidak tidur. Saya kata pada teman saya, cubit, biar saya tidak tidur. Perjuangan. Orang hanya lihat ketika sudah menjadi hasilnya. Orang lihat, oh buku Oki ini sudah jadi bestseller. Kemarin Oki dapat penghargaan ketika Cinta Bertasbih, alhamdulillah diterima baik oleh masyarakat. Padahal cerita di balik layar, behind the scene itu penuh dengan perjuangan. Masing-masing kita ini pasti punya mimpi, punya impian yang semuanya harus dengan perjuangan. Bagi seorang santai-santai lalu dapat hasil yang baik, tidak bisa seperti itu. Saya pernah satu ketika pukul 5 pagi, pukul 8 pagi saya harus ujian exam. Pukul 8 pagi. Pukul 5 pagi saya belum belajar sama sekali karena pada saat itu scene yang harus saya selesaikan banyak sekali, adegan yang harus saya selesaikan banyak sekali. Pukul 5 pagi baru selesai syuting itu. Pukul 8 pagi saya harus ulangan ujian. Di dalam mobil perjalanan dari lokasi syuting menuju ke rumah, itu lampu di mobil itu mati, tak bisa hidup. Saya harus baca diktat buku-buku kuliah saya. Saya gunakan cahaya handphone ini. Saya baca diktat saya. Menangis. Saya katakan saya tak bisa ya Allah. Saya lelah ya Allah. Saya tak bisa ya Allah. Menangis terus. Saya tak siap untuk ujian pukul 8 pagi karena saya belum belajar. I'm very tired ya
Menangis hanya beberapa menit. Setelah itu saya hapus air mata saya dan saya katakan, Bismillahirrahmanirrahim, saya bisa. Akhirnya apa? Ketika menanamkan kata-kata positif, pikiran positif, saya bisa, ayo, oke, bisa. Saya pukul diri saya, bisa. Pada akhirnya saya belajar. Di mobil tuh saya belajar dalam masa 2 jam, saya belajar. Alhamdulillah ketika pukul 8, dengan bantuan Allah, saya mengerjakan dengan begitu lancar dan saya dapatkan nilai tertinggi di kelas pada saat itu. Apa yang saya petik di sini intinya adalah terpuruk itu aja, lelah, capek itu oke. Tapi kemudian setelah itu jangan terlalu berlama, bangkit lagi. Katakan pada diri aku bisa. Kalau mengatakan aku tak bisa, ya tak bisa. Kalau mengatakan aku bodoh lah, aku inilah, ya kan seperti itu. Tapi kalau mengatakan aku bisa, aku pasti bisa, maka insya Allah aku bisa. Itulah cerita saya perjuangan. Alhamdulillah sekarang sudah dilalui dan sekarang akan memulai perjuangan baru insya Allah. Kalau Allah mengizinkan, insya Allah akan master lagi, insya Allah berjuang. Tak sangka ya apa yang dialami oleh Cik Oki sama dengan saya dalam kelas. Walaupun Syarah mengajar macam ni juga. Lepas saya akan cakap bangun. Maksudnya saya juga boleh dapat di English lah. Macam Cik Oki ya. Doakan insya-Allah. Walaupun tidur, jangan kita orang rahsia kita saja di dalam masjid. Okey, saya tidur dalam kelas. Okey, untuk soalan seterusnya seperti untuk pengetahuan Cik Oki, pelajar-pelajar UKM akan menghadapi exam, final exam tidak lama lagi, bermula esok. Jadi mungkin Cik Oki boleh beri sedikit kata-kata semangat, perangsang untuk student-student UKM dan juga mana-mana kampus yang berada dalam ni. Dipersilakan untuk bagi semangat sikit, terus semua dapat di list. Okey, boleh. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mengatakan ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya bukan bermaksud untuk mengajari. Saya mohon maaf sekali kalau ada kata-kata saya yang silap. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya pun manusia biasa yang kadang malas, belajar dan sebagainya. Ketika saya merasa terpuruk, ketika saya merasa nobody, zero, merasa banyak sekali kegagalan-kegagalan yang saya alami, namanya manusia biasa, saya menangis. Yang saya bayangkan adalah ketika kita merasa lelah berjuang, maka bayangkanlah wajah orang-orang yang kita perjuangkan. Saat itu, ketika saya merasa begitu lelah, ketika begitu penat, ketika saya sedang kuliah, saya katakan, saya tak sanggup lah nih kuliah seperti macam ini, kerja, syuting, pulang pagi, kuliah lagi. Tak sanggup lah melanjutkan kuliah. Kemudian saya bayangkan wajah ibu saya, wajah ayah saya yang berharap besar saya bisa lulus kuliah dengan baik, menyelesaikan pendidikan dengan baik. Maka saya bayangkan wajah-wajah mereka. Banyak orang gagal, kenapa? Karena mereka setengah-setengah. Baru dapat kegagalan 2 kali, 3 kali, 4 kali berhenti, menyerah. Padahal tangga tuh masih ada 7 tangga, 8 tangga, baru naik tangga 3, tangga 4, tangga 5 berhenti. Jadi untuk teman-teman semua, berjuanglah, hidup ini adalah perjuangan. Insya Allah, ketika sudah sampai nanti, sudah mendapatkan hasilnya, kita akan merasakan betapa nikmatnya perjuangan. Seperti itu.